Gelombang Reformasi 1998 ketika rakyat mengguncang singgasana kekuasaan. Tahun 1998 menjadi saksi atas perubahan besar dalam sejarah Indonesia. Setelah lebih dari 3 dekade berada di bawah kekuasaan Presiden Soeharto dan rezim Orde Baru, rakyat Indonesia akhirnya bangkit menuntut perubahan. Reformasi lahir bukan dari ruang rapat atau gedung megah, tetapi dari jalan-jalan yang dipenuhi oleh suara mahasiswa, rakyat kecil, dan kaum intelektual yang muak terhadap ketidakadilan dan penindasan. Selama 32 tahun, Orde Baru dikenal dengan stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi yang pesat. Namun di balik gemerlap pembangunan, tersembunyi luka yang dalam, korupsi yang merajalela, nepotisme yang menguasai jabatan-jabatan penting, serta pembungkaman terhadap suara rakyat. Kebebasan pers dibatasi, oposisi dibungkam, dan rakyat dipaksa menerima narasi tunggal dari penguasa. Krisis ekonomi Asia pada tahun 1997 menjadi pemicu utama kehancuran Orde Baru. Nilai rupiah jatuh drastis, harga kebutuhan pokok melambung, dan jutaan orang kehilangan pekerjaan. Rakyat yang sudah lama diam akhirnya tak bisa lagi menahan penderitaan. Di tengah gejolak itu, suara mahasiswa menjadi bara yang membakar semangat reformasi. Dari kampus-kampus besar seperti Universitas Indonesia, Gadjah Mada, Trisakti, dan lainnya, muncul tuntutan, turunkan Soeharto, tegakkan reformasi. Demonstrasi pun merebak di berbagai kota besar. Jalan-jalan dipenuhi lautan manusia yang menuntut perubahan. Mereka membawa spanduk, meneriakan yel-yel, dan menantang aparat keamanan yang berjaga. Namun perjuangan menuju reformasi tidak datang tanpa pengorbanan. Pada tanggal 12 Mei 1998, tragedi berdarah terjadi di Universitas Trisakti, Jakarta. 4 mahasiswa gugur ditembak aparat saat berunjuk rasa dengan damai. Darah para mahasiswa itu menjadi simbol perjuangan dan membuka mata bangsa bahwa perubahan tak bisa lagi ditunda. Gelombang kemarahan rakyat semakin meluas. Aksi protes berubah menjadi gerakan nasional. Di berbagai daerah, rakyat bergabung dalam seruan untuk mengakhiri kekuasaan yang dianggap terlalu lama menindas. Akhirnya, pada 21 Mei 1998, Presiden Soeharto resmi mengundurkan diri setelah 32 tahun memimpin Indonesia. Wakil Presiden B.J. Habibie pun naik menggantikan posisi tersebut. Teriakan, reformasi, bergema di seluruh penjuru negeri. Namun perjalanan reformasi tidak berhenti di situ. Tantangan besar muncul. Bagaimana mengubah sistem yang sudah mengakar selama puluhan tahun? Pemerintah baru mulai melakukan reformasi politik, membebaskan pers, menghapus duifungsi ABRI, dan membuka ruang demokrasi seluas-luasnya. Indonesia pun memasuki babak baru. Era kebebasan, namun juga era yang penuh dinamika dan tantangan. Reformasi 1998 bukan sekadar pergantian kekuasaan. Ia adalah titik balik sejarah bangsa. Sebuah momentum di mana rakyat menyadari kekuatan mereka. Bahwa ketika suara rakyat bersatu, tidak ada kekuasaan yang abadi. Dan hingga kini, semangat reformasi tetap menjadi pengingat bahwa demokrasi, keadilan, dan kebebasan adalah hasil perjuangan yang harus terus dijaga. Setelah lengsernya Soeharto pada 21 Mei 1998, Indonesia memasuki masa transisi yang penuh ketidakpastian. Euforia kebebasan menyelimuti rakyat, namun di sisi lain, muncul ketakutan akan kekacauan dan perpecahan. Negara yang selama puluhan tahun dikendalikan dengan tangan besi kini harus belajar berdiri di atas kaki sendiri, dalam sistem baru yang disebut demokrasi. Presiden B.J. Habibie, yang menggantikan Soeharto, menghadapi beban berat. Ia harus memulihkan kepercayaan rakyat, memperbaiki ekonomi yang hancur, dan memulai reformasi politik yang nyata. Dalam waktu singkat, Habibie membuka ruang kebebasan pers, membebaskan tahanan politik, serta memberikan izin berdirinya banyak partai baru. Hal ini menjadi awal dari kebangkitan demokrasi di Indonesia. Namun, jalan reformasi tidak selalu mulus. Konflik sosial dan kerusuhan terjadi di berbagai daerah. Isu disintegrasi bangsa mencuat, terutama di Aceh, Maluku, dan Timor Timur. Krisis kepercayaan terhadap pemerintah juga masih tinggi. Masyarakat yang dulu hanya mengenal satu suara, kini dihadapkan pada kebebasan yang kadang sulit dikendalikan. Tahun 1999 menjadi tonggak penting dalam sejarah politik Indonesia. Untuk pertama kalinya setelah puluhan tahun, rakyat kembali memilih wakil-wakilnya melalui pemilu demokratis. Ratusan partai politik muncul,
menawarkan janji perubahan dan keadilan. Meskipun masih jauh dari sempurna, pemilu ini menjadi simbol bahwa Indonesia benar-benar melangkah ke arah baru, pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Di sisi lain, kejatuhan Orde Baru juga membawa kesadaran baru dalam tubuh militer. Duifungsi ABRI, peran ganda militer dalam politik dan pemerintahan, mulai dihapus secara bertahap. Tentara kembali ke barak, dan sipil mulai mengambil peran utama dalam urusan negara. Ini adalah langkah besar menuju demokrasi yang lebih sehat. Media massa pun berkembang pesat. Surat kabar, majalah, dan stasiun televisi bermunculan dengan kebebasan yang belum pernah ada sebelumnya. Suara rakyat kini bisa didengar tanpa takut dibungkam. Kritik terhadap pemerintah bukan lagi hal tabu, melainkan bagian dari dinamika demokrasi. Namun reformasi juga menghadirkan tantangan baru. Korupsi masih merajalela, elit politik saling berebut kekuasaan, dan cita-cita awal reformasi mulai pudar di mata sebagian rakyat. Banyak yang bertanya, apakah reformasi benar-benar membawa perubahan, atau justru melahirkan bentuk kekuasaan baru yang berbeda wajah? Meski begitu, semangat 1998 tetap hidup. Ia menjadi simbol bahwa rakyat Indonesia mampu mengguncang kekuasaan ketika keadilan diabaikan. Semangat itu terus menjadi pengingat bagi setiap generasi bahwa kebebasan tidak datang dengan mudah, dan mempertahankannya jauh lebih sulit daripada memperjuangkannya. Reformasi bukan sekadar peristiwa sejarah. Ia adalah warisan moral, bahwa perubahan sejati dimulai dari keberanian untuk berkata tidak terhadap ketidakadilan, dan ya terhadap kebenaran. Hingga kini, gema reformasi masih terasa dalam setiap langkah bangsa ini. Di tengah segala kekurangan, Indonesia terus berproses, mencari jati diri, memperkuat demokrasi, dan menjaga harapan agar semangat reformasi tidak pernah padam.